Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keselamatan di dalam Kristus adalah anugerah semata-mata. Saudara, itu bukan pemberian yang murahan, namun pemberian yang sangat mahal. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dengan bertobat dan percaya kepada Kristus, maka kita diselamatkan sekali untuk selamanya. Saudara, inilah kabar baik, yaitu Injil yang diberitakan dari zaman ke zaman. Saudara, apakah begitu mudahkah seorang itu diselamatkan? Apakah betul mudah? Saudara, bagi Kristus itu bukan sesuatu yang mudah karena ia harus menanggung dosa manusia dengan menderita dan mati di kayu salib. Harganya adalah nyawanya sendiri. Bagi Allah juga tidak mudah, karena ia harus mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menderita, menanggung dosa. Saudara, apakah mudah bagi orang percaya? Saudara, ketika kita terima anugerah itu, semua itu semata-mata pertolongan Roh Tuhan. Namun saudara, di mana tidak mudahnya? Tidak mudahnya demikian. Karena antara percaya kita pada saat kita percaya itu sampai masuk ke surga, saudara, seringkali kita harus melalui waktu yang tidak pendek, melainkan cukup panjang dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan saudara, Alkitab katakan dalam perjalanan itu adalah kasih karunia jikalau kita mengalami penderitaan karena Kristus. Saudara, penderitaan sebagai orang percaya itu merupakan bagian yang tidak gampang menjadi orang percaya. Sehingga saudara, jika dikatakan keselamatan itu menjadi mudah karena percaya, saudara, di mana mudahnya? Tidak mudah, saudara. Tetapi saudara, semua bisa dilalui semata-mata anugerah Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik, yaitu kepada Pencipta yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan sebagai orang percaya itu dapat mengejutkan kita sebagai orang percaya. Karena memang kita tidak pernah terpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Namun Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya tidak perlu terkejut. Karena memang Alkitab telah mengingatkan kita bahwa kita memiliki kemungkinan menghadapi semuanya itu sebagai orang Kristen. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita agar kita bersukacita ketika kita menderita karena Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan,
yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen pada zaman Rasul Petrus. Namun saudara, dari zaman ke zaman, teks firman Tuhan ini tentu relevan dengan kehidupan orang-orang percaya. Meskipun penderitaan yang dihadapi oleh orang percaya itu berbeda-beda. Namun saudara, orang percaya bisa terkejut dengan penderitaan itu. Karena itu di luar ekspektasi atau di luar pikiran daripada orang-orang percaya. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita pada saat seperti itu, maka kita bersuka cita. Saudara, apa alasannya? Saudara, Alkitab katakan, kamu dapat bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara, ini sebuah kehormatan. Kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Dan kita tahu, saudara, penderitaan Kristus adalah sebuah pelayanan dan kemuliaan daripada Tuhan. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita boleh mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, saudara, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, bukankah para rasul setelah mereka mendapat penganiayaan keluar dari penjara, mereka bersuka cita dan bergembira karena mereka mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara, jikalau engkau dan saya menderita karena nama Kristus, saudara, engkau sedang mendapat bagian dalam penderitaan Kristus itu sendiri. Tetapi bukan itu saja kita bersuka cita. Alkitab mengatakan, kita boleh bergembira nanti dan bersuka cita waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya apa, saudara? Tentu, saudara, ini berbicara tentang kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita yang mendapatkan segala sesuatu yang kita tidak harapkan di dunia ini. Kita menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia. Dan saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, pada saat kita mengalami hal-hal yang sulit seperti itu, saudara, Alkitab katakan kita ini orang yang berbahagia. Saudara, itu kata Alkitab, kita ini adalah orang yang berbahagia. Atau dengan bahasa lain, kita ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun saudara, pada masa itu masa yang sangat sulit. Saudara, mengapa demikian? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita, karena roh kemuliaan itu ada padamu. Yaitu roh Allah itu tinggal pada kita. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya saudara, kita boleh menampakkan kemuliaan Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak merasakannya. Tetapi itu menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Saudara, berapa banyak kaum martir. Mereka ketika melayani, mereka belum mendapatkan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Tapi mereka sudah menjadi martir. Darah sudah tertumpah di tanah itu. Tetapi saudara perhatikan, setelah peristiwa itu, maka tuaian mulai banyak. Banyak orang percaya. Saudara, mengapa demikian? Alkitab katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kehidupan kita bukan bicara tentang kita sebagai orang percaya. Kehidupan kita berbicara tentang Allah yang bekerja dalam hidup kita. Sehingga saudara, ketika kita melalui penderitaan itu, saudara, Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, orang-orang percaya akan mengalami penderitaan karena Kristus. Dan anugerah Tuhan yang memampukan kita tetap berada di dalam iman kepada Kristus. Saudara, kita berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka harus menderita, karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudara, Alkitab mengatakan penghakiman akan dimulai dari rumah Allah.
Saudara, rumah Allah ini saudara-saudara yang dimaksud adalah orang-orang percaya. Saudara, apa artinya penghakiman dimulai dari orang-orang percaya? Tentu bukan penghakiman dalam arti murka Allah akan ditumpahkan kepada orang percaya. Namun maksudnya adalah penderitaan akan dimulai dari orang-orang percaya. Karena orang-orang dunia belum mengalami penderitaan itu. Dan kita sebagai orang percaya mengalami penderitaan itu. Dan saudara, Alkitab katakan, penderitaan orang dunia akan terjadi satu kali nanti. Itu adalah murka Allah. Saudara, Alkitab katakan, jikalau orang-orang percaya hampir tidak selamat karena penderitaan itu, bagaimanakah ketika murka Allah dicurahkan kepada orang tidak percaya? Bisakah mereka selamat? Saudara, maksudnya begini. Saudara, orang percaya ketika menghadapi penderitaan itu, jikalau dengan kekuatan sendiri, mereka boleh dikatakan tidak akan selamat. Mereka bisa menyangkal. Maka dikatakan nyaris tidak selamat. Mengapa mereka bisa selamat? Saudara, karena anugerah Tuhan. Saudara, Alkitab di bagian berkata, Tuhan memperpendek masa kesusahan itu demi orang-orang pilihannya. Artinya apa, saudara? Itu yang dikatakan Daud, lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Karena pada Tuhan ada kasih setia. Saudara, disitulah saudara kasih dalam Tuhan. Tidak mudah sebagai orang percaya. Meskipun kita menerima anugerah keselamatan itu cuma-cuma. Namun saudara, ketika kita menghidupi jalan hidup kita, saudara, kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Anugerah Tuhan harus meliputi kita sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan. Sehingga saudara, kesetiaan kita semata-mata ada Tuhan yang beranugerah supaya kita tetap percaya kepada Kristus. Oleh karena itu saudara, Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari saudara, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman Tuhan. Membuka mata rohani kami, bagaimana anugerah Tuhan itu berjalan bersama hidup kami. Sampai kami berjumpa muka-muka dengan Tuhan. Dan kami tahu kesulitan hidup kami bukan bicara tentang diri kami, tapi bekerja pekerjaan Tuhan yang sedang bekerja dalam kami. Sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.